Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Sejumlah tokoh pun telah ditunjuk untuk mengisi jajaran BPI Danantara, termasuk Erick Thohir dan Sri Mulyani. Hal ini lantas membuat gaji Menteri Erick Thohir dan Sri Mulyani pun banyak diperbincangkan. Sebagaimana diketahui, BPI Danantara akan mengelola aset BUMN senilai 900 miliar US dollar atau di atas 14.000 triliun. Untuk menjalankan program ini, Prabowo pun secara resmi menunjuk Rosan Ruslani sebagai CEO BPI Danantara, Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer BPI Danantara, serta Padu Syahrir sebagai Chief Investment Officer BPI Danantara. Sementara itu, Presiden menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Mulyaman Hadad. Sedangkan perwakilan Kementerian Keuangan yang akan masuk dalam Dewan Pengawas Danantara ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, para mantan presiden juga akan diajak untuk menjadi penasehat BPI Danantara. Sebelumnya, Prabowo resmi menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 terkait perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara pada 24 Februari 2025. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu juga menyetujui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Ditunjuknya Erick Thohir dan Sri Mulyani sebagai petinggi BPI Danantara pun menuai perhatian publik. Sebab kedua tokoh ini termasuk memiliki posisi yang strategis di Kabinet Merah Putih. Dengan begitu, keduanya kini memiliki jabatan ganda. Sebagai menteri, berapakah gaji Erick Thohir dan Sri Mulyani? Simak rinciannya sebagai berikut. Erick Thohir kembali ditunjuk sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Erick menjabat sebagai Menteri BUMN untuk periode 2020 hingga 2024. Untuk gaji yang diterimanya sebagai menteri kali ini belum diketahui. Namun, gaji yang diterima Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di era pemerintahan Jokowi adalah sebesar 19 juta per bulan. Hal tersebut diungkap sendiri oleh Erick Thohir pada 2020 lalu. Kala itu, Erick mengungkap gaji yang diterimanya jadi menteri jauh lebih sedikit saat ia jadi pengusaha. Akan tetapi, kebijakan yang diambilnya jauh lebih besar dari swasta ataupun perusahaan BUMN. Diketahui terkait aturan gaji Menteri Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000. Berdasarkan aturan itu, diketahui gaji menteri di Indonesia berada di angka 5.040.000 per bulan dengan tunjangan jabatan sebesar 13.608.000. Jadi diperkirakan seorang menteri mendapatkan total gaji 18.648.000 per bulan. Sementara untuk jabatan Erick Thohir sebagai Ketum PSSI yang baru, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait gajinya. Meski demikian, merujuk dari berbagai sumber, Ketua PSSI tidak memperoleh gaji. Hal tersebut lantaran dalam aturan PSSI, pihak yang berhak menerima gaji adalah para pegawai, sedangkan pengurus tidak boleh menerima gaji. Sama seperti Erick Thohir, gaji Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan diperkirakan tak jauh berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000, seorang menteri mendapatkan total gaji mencapai 18.648.000 per bulan. Hanya saja, nominal tersebut belum termasuk tunjangan dan beragam fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para menterinya. Mulai dari dana taktis, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga asuransi kelas VVIP. Sementara untuk gaji sebagai petinggi BPI Danantara, sampai saat ini belum dapat diketahui nominalnya. Namun untuk jabatan Erick Thohir dan Sri Mulyani diperkirakan menerima gaji hingga puluhan juta per bulan. Itulah tadi ulasan terkait gaji Menteri Erick Thohir dan Sri Mulyani.
Kedua tokoh ini kini menjabat posisi penting di BPI Danantara yang baru diluncurkan oleh Prabowo Subianto.